warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Nah, selanjutnya ibu absen kalian. Hudan Aditya, Hadir. Muhammad Irsad, Hadir. hadir semua ya hari ini. Ya. Materi kemarin, pembelajaran kemarin apa? Ingat nggak? Iya, PAI, pelajaran materinya apa? Berperilaku jujur. Oke, yang selanjutnya ibu cek semangat kalian dulu ya. Ketika ibu bilang masih semangat, kalian jawabnya masih semangat, tetap semangat, luar biasa. Coba ya. Masih semangat, Masih semangat, tetap semangat, luar biasa. belum semangat. Coba sekali lagi. Masih semangat, Masih semangat, tetap semangat, luar biasa. luar biasa. Kemudian kalian kan sebelum mulai pembelajaran sudah dibiasakan membaca surat-surat pendek. Jadi sebelum mulai silahkan kalian buka Al-Qur'annya dan membaca surat pendek dari surat Al-Asr sampai dengan surat An-Nas. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumradanna fil hutamah wa ma adraka ma hutamah narul muqadah alladzi tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah ni'matin mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi
yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zalahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Bisa ditutup Qur'annya. Kali ini materi pembelajaran hari ini yaitu tentang berperilaku amanah dan berperilaku istiqomah. Ada yang sudah tahu arti dari amanah itu apa? Belum ya? Belum tahu ya? Pengen tahu nggak? Jadi amanah itu artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Kalau pengertian secara umumnya, amanah itu adalah sungguh-sungguh yang dapat dipercaya dan jujur. Maksudnya itu jika kita meletakkan tanggung jawab kepada orang yang memiliki amanah, maka pekerjaan tersebut akan dilakukan oleh orang tersebut dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi ada pandangan lain yang menyebutkan bahwa pengertian amanah itu adalah sebuah bentuk kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Amanah bisa juga didefinisikan sebagai sebuah al-waidah atau titipan yang harus dilindungi dan dilaksanakan.
Eh, di sini amanah juga berarti pesan yang dititipkan, yang disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah itu yang wajib ditunaikan oleh seseorang adalah hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama dan yang lainnya. Adapun itu, amanah juga berkaitan erat dengan tanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian amanah itu adalah dengan demikian menjaga amanah itu sangat penting ya. Kalau kalian setuju dengan pernyataan tersebut, jadi mulai sekarang kalian itu harus berlatih untuk menjadi orang yang dapat dipercaya atau menjadi orang yang amanah. Serta selain itu kalian juga harus melatih diri kalian menjadi orang yang bertanggung jawab. Ternyata tanpa kalian sadari itu, setelah kalian menjaga amanah, maka kelak kalian bisa menjadi seorang pemimpin. Jadi adapun hadis yang menjelaskan tentang perilaku amanah, yaitu yang berbunyi Ani bin Umar radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in alaihi wa huwa mas'ulun anhum. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah tadi hadis tentang perilaku amanah. Perilaku amanah juga perilaku amanah juga terdapat dalam dalil Quran surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha wa rasulahu wa takhulu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Kalian mendengarkan enggak? Kok malah tertawa-tertawa? Coba Hudan, pengertian amanah itu tadi apa? Itulah tadi penjelasan dari Quran surat Al-Anfal ayat 27. Coba Hudan, pengertian dari amanah itu apa? Amanah adalah apa? Dari tadi tertawa terus tidak mendengarkan. Wajib percaya. Jadi amanah itu adalah seseorang yang dapat dipercaya. Yang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam bentuk amanah. Jadi amanah itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang kedua amanah terhadap sesama manusia, dan yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Yang pertama yaitu amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi amanah ini amanah kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala berupa tentang ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Contoh dari amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, misal yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Seperti kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan apalagi? Dan segala perbuatan baik kepada sesama dan yang lainnya. Selain itu, ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, Hudan dititipi barang oleh Irsad. Maka Hudan itu harus menyampaikan barang tersebut kepada orang yang diperintahkan oleh Irsad. Paham kan? Terus kemudian amanah terhadap manusia terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi Innallaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Kemudian amanah yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah yang dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan dan kebahagiaan diri. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 8. Itulah tadi 3 macam bentuk amanah. Ada berapa macam tadi? 3. Yang pertama amanah kepada Allah. Yang kedua amanah kepada sesama manusia. Yang ketiga amanah kepada diri sendiri. Kemudian di sini Ibu menjelaskan tentang hikmah dari perilaku amanah. Hikmahnya apa saja? Yang pertama yaitu dapat dipercaya oleh orang lain. Kemudian yang kedua mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun kawan. Yang ketiga, hidupnya akan lebih sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi hikmah dari perilaku amanah. Kemudian selanjutnya perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu ya tadi Hudan diberi amanah kepada Irsad. Irsad memberikan titipan kepada Hudan untuk diberikan kepada temannya. Hudan harus bertanggung jawab atas titipan tersebut. Hudan harus memberikan titipannya kepada temannya Irsad. Kemudian ada lagi menjaga rahasia. Apabila kita dipercaya oleh orang untuk menjaga rahasia, baik itu rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, atau rahasia negara, maka kita wajib menjaganya supaya tidak bocor kepada orang lain. Kemudian ada lagi tidak menyalahgunakan jabatan. Ketika kita diberi jabatan untuk menjaga, misalkan menjadi bendahara kelas, kalian diberi amanah untuk menjaga uang atau barang di kelas, kalian harus menjaganya dengan baik. Tidak boleh malah korupsi atau malah
membuang uang atau menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan kalian sendiri. Kemudian ada lagi memelihara semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti umur, kesehatan, harta benda, ilmu dan sebagainya. Semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia adalah amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu saja materi tentang perilaku amanah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke materi perilaku istiqomah. Ada yang sudah tahu pengertian istiqomah itu apa? Belum ya? Jadi perilaku istiqomah itu berarti sikap kukuh atau konsisten pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Jadi makna yang luas istiqomah itu adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Biasanya nih seorang yang memiliki sifat istiqomah itu hatinya itu bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Biasanya istiqomah itu terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Sikap istiqomah ini wajib dimiliki oleh seorang muslim. Apalagi kalian nih sebagai pelajar harusnya memiliki perilaku istiqomah. Karena perilaku istiqomah itu dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar, kalian sebagai pelajar harus memberikan contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tetap pula bersedih hati. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sikap orang-orang istiqomah yaitu menepati janji, mengikuti garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah, menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Orang yang semacam itu tidak perlu khawatir terhadap diri mereka sendiri, karena mereka di hari kiamat, karena Allah menjamin keselamatan mereka. Irsa, coba pengertian istiqomah itu apa? Apa istiqomah? Pengertian istiqomah adalah sikap yang kukuh atau konsisten dan konsekuen dalam tindakan. Sikap konsisten, jadi tidak ada, jadi itu kita misalnya nih kita sholat tepat waktu terus, jadi kita sudah terbiasa menjalankan sholat tepat waktu, tidak mengundur-undur waktu. Itu yang namanya konsisten istiqomah. Kemudian hikmah dari perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan
dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih, sehingga ia dapat mengatasi rasa sedihnya, tidak hanyut di bawah kesedihan, dan tidak gentar menghadapi kehidupan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah itu akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya, di dunia maupun di akhirat, karena ia tekun dan ulet. Kemudian yang ketiga, orang yang istiqomah itu selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu tentang contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan selalu menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan dimanapun kita berada. Kemudian yang kedua, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian yang ketiga, belajar terus-menerus hingga paham. Kemudian yang keempat, selalu menaati peraturan baik yang ada di rumah, sekolah, dan yang ada di masyarakat. Kemudian yang terakhir, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Itulah tadi materi tentang perilaku amanah dan istiqomah. Silakan kalian buka buku paketnya dan rangkum materi tersebut dari materi perilaku amanah dan istiqomah. Ibu tunggu. Nanti jika sudah, kalian ibu beri soal dan kerjakan. Halaman 16 ya. Silakan dibuka bukunya. Dirangkum. Kalau sudah, nanti ibu kasih soal.
Ada yang belum paham bisa ditanyakan ya. Jika kalian belum paham apa itu amanah, apa itu istiqomah. Bu, sudah? Kalau sudah nanti ibu beri soal. Sudah? Langsung ya, soal yang pertama. Nanti langsung dikerjakan dan dikumpulkan ke depan. Ditulis soalnya. Soal yang pertama yaitu apa pengertian dari amanah dan istiqomah? Kemudian yang kedua, apa hikmah dari perilaku istiqomah? Soalnya 3 saja, nggak banyak-banyak. Soal yang ketiga, makna amanah dan istiqomah terdapat dalam Quran surat apa dan ayat berapa? Soalnya 3 dikerjakan, jangan contekan. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan ke meja ibu. Dikerjakan dulu. Jangan contekan ya. Kerjakan dengan baik. Yang fokus. Sudah selesai? Sudah kok cepet banget. Kalau sudah dikumpulkan. Kamu berteman? Pinjam pulpennya. Jika sudah, ibu bagikan bukunya. Kemudian Anitia, Muhammad Irsan. Setelah itu kalian berarti sudah paham apa sih itu perilaku amanah dan perilaku istiqomah.
Jangan lupa kalian terapkan selalu perilaku tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Berlatihlah menjadi seorang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kemudian setelah itu ada yang ingin ditanyakan lagi tidak? Tidak. Oke, ada yang ingin ditanyakan tentang materi amanah dan istiqomah? Ya, tidak ada. Di sini ibu yang akan bertanya. Nanti ibu tunjuk kalian untuk menjawab soal dari ibu. Pertanyaannya, sebutkan salah satu contoh bentuk dari perilaku amanah. Coba, Irsyad. Salah satu contoh istiqomah adalah selalu menjalankan sholat pada tepat waktunya dan selalu menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi salah satu contoh perilaku istiqomah itu adalah selalu menjalankan ibadah sholat pada waktunya. Jadi kita tidak mengundur-undur waktu ketika akan melaksanakan sholat. Kemudian ada lagi menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu beri pertanyaan lagi. Pertanyaannya, ada berapa macam bentuk dari amanah? Kemudian Amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kan ada 3. Amanah pada sesama manusia, amanah pada diri sendiri. Nah, jadi bentuk 3 macam bentuk amanah itu ada 3. Yang pertama amanah kepada Allah, amanah kepada sesama, dan amanah kepada diri sendiri. Itulah tadi materi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Berlatihlah menjadi orang yang bertanggung jawab, jujur, dan konsisten pada perbuatan yang baik, seperti menjalankan sholat, puasa, zakat, dan perbuatan yang baik lainnya. Jadi itulah tadi penjelasan dari perilaku amanah dan perilaku istiqomah. Perilaku amanah itu adalah perilaku yang dapat dipercaya atau seseorang yang diberi pertanggungjawaban dan dapat melaksanakan pertanggungjawabannya. Kemudian istiqomah itu adalah sifat yang kukuh, pendirian, dan konsekuen dalam suatu tindakan. Jadi mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Nah, terima kasih untuk kalian yang telah memberikan waktu untuk ibu menjelaskan materi pada pagi hari ini. Coba ibu cek semangat lagi. Jika ibu bilang masih semangat, jawabnya masih semangat, tetap semangat, dan luar biasa. Coba ibu cek lagi. Masih semangat, tetap semangat, luar biasa. Satu lagi. Masih semangat, tetap semangat, luar biasa. luar biasa. Terima kasih untuk kalian. Semoga bermanfaat dan selalu kalian jaga kesehatan. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kalian pulang, silahkan kalian pimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.